Halo, balik lagi bareng gue Fredius. Jadi kebetulan hari ini nih ada kawan gue yang mau codean MacBook Pro bekas. Dan kawan gue minta bantuin gue nih buat ngecek MacBooknya. Jadi di video kali ini ada beberapa hal nih yang bakal gue cek. Dari cek layarnya, diagnosa hardware-nya, dan lainnya. Oke, simak videonya sampai selesai. Mungkin video ini bisa jadi referensi nih buat kalian sebelum membeli MacBook bekas. Yang pertama, lo harus tahu dulu nih spesifikasi yang ditawarkan oleh penjualnya dan kelengkapannya apa aja sih. Di sini pertama gue cek kelengkapannya sesuai dengan iklan atau enggak. Sebelumnya, lo harus tahu nih spesifikasi MacBooknya itu seperti apa. Dan cari nih bisa update OS-nya sampai berapa. Karena ini termasuk MacBook lawas ya, sebisa mungkin cari yang udah upgrade SSD-nya dan RAM-nya agar performanya itu masih oke. Biasanya seller sudah menulis nih di deskripsi iklannya kalau sudah di-upgrade. Nanti kita bisa pastikan sendiri nih di settingan MacBook ini. Selanjutnya cek fisik dari MacBooknya. Ada dent yang lumayan atau enggak nih, penyok dan lainnya. Takutnya ada bekas jatuhnya. Kalau cuma baret tipis sih nggak masalah ya. Karena ini kan bekas, jadi jangan terlalu berharap seperti baru ya. Yang paling penting adalah hardware-nya masih oke. Cek bagian samping, bawah, dan atas MacBook-nya. Kalau bagian luar udah oke, pindah ke bagian depannya. Intinya cek semua bagian bodi dari MacBook-nya ya. Jangan lupa cek engsel layarnya juga. Setelah selesai, nyalakan MacBook-nya. Biasanya tombol power ada di bagian pojok kanan atas. Cek juga karet bagian layarnya nih, masih rapi atau ada bagian yang udah toal ya. Sebisa mungkin karet masih 80%. Bagian karet ini ada di pinggiran LCD-nya yang menonjol warna hitam. Kalau sudah oke, kita langsung cek spesifikasi HDD dan RAM-nya nih, sesuai dengan iklan atau enggak nih. Caranya klik logo Apple nih yang ada di pojok kiri atas. Pilih mengenai nih, nanti keluar beberapa pilihan. Lo bisa cek penyimpanan sesuai dengan iklan atau enggak. Misal di iklan SSD-nya 250GB dan hard disk-nya 500GB. Harus pastikan nih sesuai dengan informasi yang ada di MacBook-nya. Dan yang di sampingnya ada pilihan memori, itu adalah RAM ya, yang terpasang di MacBook lo. Biasanya ada 2 slot, misalnya RAM 8GB itu ada 4GB dan 4GB. Sorry banget nih, karena ini dadakan, jadi tidak terlalu mendetail lah. Yang paling penting intinya ya, yang mana yang harus lo cek. Jadi nggak terlalu kicep pas lagi COD-an nih. Jadi seenggaknya lo ngerti lah apa yang harus lo lakuin pas COD. Gue juga ngerekam pakai HP aja nih. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita cek cycle count-nya. Masih di option yang tadi ya, lo pilih tinjauan dan pilih laporan sistem. Cari daya dan setelah itu cari cycle count. Jadi, cycle count MacBook itu berbeda-beda kapasitas maksimalnya. Cycle count itu sendiri, setahu gue itu adalah siklus banyaknya MacBook dicas sampai beberapa kali. Lebih gampangnya ini kayak BH di iPhone. Jadi semakin besar, angka cycle count-nya semakin kurang bagus ya kesehatan baterai MacBook-nya. Kalau bisa lo cari yang di bawah 1000 kali cas. Kalau bisa di angka yang 500 ke bawah ya. Biasanya di angka 800 ke atas kesehatan baterainya itu kurang sehat atau minta diservis. Biasanya di bawah cycle count nanti ada status baterainya. Ini masih normal atau enggak. Kebetulan di gue ini cycle count-nya di angka 200-an, tapi statusnya servis nih. Harusnya statusnya masih normal. Kemungkinan data di MacBook ini nggak sinkron ya, atau penjualnya agak curang. Lo bisa tanyain langsung ke sellernya ya. Selanjutnya di sini gue cek kamera webcamnya. Caranya lu masuk layar utama, pilih launchpad ya di bagian bawah, dan setelah itu cari photo booth, cek foto dan videonya juga. Pastikan di video yang kita rekam ada suaranya. Selanjutnya lo cek wifi-nya. Jadi ada kasus juga nih wifi gagal terus dikonekin. Ada tulisan diagnosanya, jadi kemungkinan softwarenya belum diupdate atau parahnya lagi masalah di hardwarenya. Intinya lo konekin ke wifi, masukin kata sandinya, itu udah akan langsung kesambung. Kalau nggak kesambung lo tanya ke sellernya langsung ya, masalahnya itu apa. Cara aktifnya ada di deretan ikon pojok kanan atas. Kalau nggak ketemu, klik aja ikon yang
kayak pencarian. Terus tulis Wi-Fi. Nanti akan terdetek sendiri Wi-Fi yang aktif di sekitar MacBook-nya. Pastikan Wi-Fi kalian terhubung dengan sempurna ya. Selanjutnya kita cek LCD dan speakernya. Yang paling penting LCD masih bersih, tidak ada white spot, dead pixel atau masalah lainnya. Dan juga pastikan speakernya tidak sember ya atau pecah. Langsung aja kita ngeceknya masuk ke YouTube. Caranya masuk ke Safari dulu nih. Safari ada di bagian bawah. Setelah itu masuk ke YouTube dan cari tes LCD. Cari yang banyak warnanya kayak red, green, white, dan lain-lain. Putar videonya sampai selesai. Diperhatikan baik-baik nih pas warnanya di video berubah atau enggak. Pastikan juga warnanya sama di setiap video. Misalnya di video warna merah tidak ada warna lain di warna merah itu. Tidak ada putih terang dan lainnya. Yang penting LCD-nya bersih. Lihat videonya sampai selesai. Kalau warna tetap sama yang ditampilkan di video, insya Allah layarnya masih aman, tidak ada masalah pada pixel layarnya. Selanjutnya kita cek speakernya nih. Kita masih di YouTube ya, dan cari musik yang bass atau apa aja dah yang mungkin suaranya ada bassnya. Fullin speakernya dan pastikan nih masih oke dan gak sember ya. Jadi masih jernih suaranya. Selanjutnya kita cek fungsi keyboardnya. Jangan lupa ya, semuanya dipencet dan pastikan nih semuanya berfungsi dengan normal. Lo bisa ngeceknya di note atau catatan. Bisa cari di pojok kanan atas, pilih yang icon kayak pencarian, terus tulis aja note nih. Atau bisa ke launchpad di menu yang ada di bagian bawah dan cari note atau catatan. Selanjutnya lo cek touchpadnya ya, masih sensitif atau enggak. Lo bisa pakai cara three finger ya, taruh 3 jari di atas touchpadnya, tarik ke atas untuk melihat tab aplikasi yang lo buka, dan tarik ke bawah untuk menutup tabnya. Mainin terus aja dan pastikan masih sensitif, jadi sesuai dengan gerakan jari kita ya. Cek bluetoothnya, sebisa mungkin lo bawa nih perangkat apa aja yang bisa dikonekin dengan bluetoothnya. Kalau di sini gue pakai TWS ya. Cek sampai tersambung dan cobain ya. Pastikan terhubung dengan baik. Selanjutnya lo cek airdropnya. Kalau lo nggak ada iPhone bisa pinjam ke temen dulu nih atau ke sellernya. Biasanya kalau beli MacBook pasti punya iPhone, karena udah paling enak yang ngikutin ekosistem Apple-nya. Cara ngeceknya lo cari ikon pencarian di pojok kanan atas dan tulis airdrop, nyalakan dan coba kirim file dari iPhone atau MacBook. Bebas ya, yang penting file terkirim dengan baik ya. Selanjutnya cek semua lubang port yang ada di MacBook ini, dari USB, dari audio jack, dan dari slot SD card-nya. Pastikan semua berfungsi dengan baik. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I win. Dan selanjutnya yang paling penting adalah diagnosa hardware-nya nih. Jadi MacBook akan otomatis mendiagnosa hardware kalau misalkan ada problem atau tidak ya. Jadi hardware dan software-nya. Jadi pertama pastikan MacBook lo sambil di charger ya, biar nggak mati di tengah jalan nih. Setelah terhubung dengan daya, lo tekan tombol power, tahan dan pilih matikan. Saat layar sudah menjadi hitam, tekan dan tahan tombol D di keyboard ya, sampai keluar tulisan memeriksa MacBook Anda ya di layar putih. Dan tunggu sampai selesai nih, nanti akan ada notif kalau udah selesainya. Jadi hasilnya kalau ada error nanti akan muncul error kodenya. Kalau nggak muncul referensi kode errornya, berarti MacBook lo aman ya, bisa di restart dan nyalakan lagi MacBooknya.
Kalau lu pengen ngulang tesnya, bisa tekan tombol Command plus R ya. Jika muncul referensi kodenya, lo bisa cari nih kode error di Google ya. Yang penting masalahnya itu nggak terlalu serius ya, lo bisa tanya langsung ke sellernya. Yang terakhir itu nggak kalah penting ya, jangan lupa masukin iCloud lo dan pastikan nih iCloud-nya udah kosong. Dan cek serial number di MacBook-nya sama casing dan dusnya nih. Cara cek serial number-nya ke pojok kiri atas, pilih logo Apple, dan pilih tinjauan. Nanti ada informasi serial number-nya. Samakan yang ada di casingnya ya. Ada di bagian belakang casing dan pastikan sama semua. Kalau tidak sama berarti mesinnya udah diganti, dan samakan juga yang ada di dusnya. Untuk masuk Apple ID-nya lu bisa pojok kiri atas ya yang logo Apple. Pilih preferensi sistem, pilih ID Apple. Sorry nih HP gua lobet ya, jadi gua nggak bisa nih ngevideoin semuanya. Intinya itu ya yang penting sih pas gue beli MacBook bekas. Jadi cara ngeceknya udah sama semua seperti itu. Terima kasih sudah menonton ya. Semoga video gue bermanfaat. Jangan lupa bagi ke pengalaman lo nih di kolom komentar, biar bisa membantu yang lain juga. Assalamualaikum.